Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusallim ala rasulil karim, amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah masjid Jamiatul Khair yang dirahmati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ucapan yang layak kita ucapkan untuk saat ini, untuk detik ini, kecuali ucapan syukur. Alhamdulillah. Karena hingga saat ini Allah Subhanahu wa taala masih menghidupkan kita. Masih memberikan kita kesehatan, memberikan kita kekuatan, kesempatan, bahkan nikmat yang paling besar, yaitu nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah, pada maghrib hari ini saya diberikan kesempatan untuk mengisi, dan kami akan membawakan satu materi tentang bab mengenai wudhu. Wudhu ini kalau saya biasa mengisi namanya masail, masalah fikih. Di daerah Tanjung kadang kita juga kami isi, daerah Berombong. Jadi sama-sama belajar. Nah, ini ilmu fikih. Maka nanti saya akan bahas tentang bab wudhu, bagaimana cara wudhu yang benar, seperti yang dicontohkan Nabi kita yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-wudu, furuduhu sittatun. Al-awwal niyatu liqali sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. As-saniya ghuslul wajhi. As-salisa ghuslul yadaini ilal mirfaqaini. Ar-rabi'a masul ba'di ra'si. Al-khamisa ghuslur rijlaini ma'akabain. As-sadis at-tartib hasabal ayah. Wa hiya qaulu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq famsahu biru'usikum wa arjulakum ila ka'bain. Ini kita membahas, belajar tentang mengenai berwudu. Karena wudu ini adalah pondasinya dalam beribadah. Kalau wudu kita benar, wudu kita bagus, maka ibadah-ibadah yang lain juga akan tinggi nilainya. Kalau wudu kita sudah keliru, tidak sempurna, maka ibadah-ibadah yang kita buat juga akan kurang nilainya. Sehingga Nabi SAW beliau mengatakan, beliau bersabda dalam satu hadis, la imana liman la amanatalah, wala solata liman la tahurolah, wala dinan liman la innamal maudius sholah minad dini kamaudi ro'si minal jasadi. Artinya Nabi sabdakan, beliau mengatakan, tidak ada iman bagi orang yang tidak sempurna, iman bagi orang yang tidak ada sifat amanah. Tidak sempurna iman seseorang yang tidak ada sifat amanah. Dan tidak ada sholat bagi orang yang tidak tohuro, tidak bersuci, tidak berwudu. Wala dinan lima la sholatalah, dan tidak ada agama bagi orang yang tidak mengerjakan sholat. Kemudian di sini saya jelaskan tentang bab wudu. Furudul wudu. Furuduhu sittatun. Dalam wudu itu ada namanya fardu, ada namanya sunnah, ada namanya makruh, ada yang membatalkan wudu. Maka kita orang Islam harus tahu membedakan mana fardunya wudu yang wajibnya, mana yang sunnah, mana yang makruh.
Nah, di sini kita sama-sama mau belajar, bukan sekedar hanya kumpul-kumpul, tetapi kita mau belajar. Belajar agama ini adalah salah satu perintah, sehingga Nabi sabdakan, tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Mencari, menuntut ilmu agama itu wajib, baik laki-laki maupun wanita. Apalagi mengenai masalah ibadah. Nah. Furudul wudu. Furudu sittatun. Fardu-fardunya wudu itu ada berapa? Ini sama-sama belajar. Nah, jadi sistem saya biasanya saling tanya. Furudul wudu, fardu-fardunya wudu ada berapa? Ada 6. Ini kadang kita menganggap ini sudah sering saya dengar, sudah pelajari. Tidak. Ini yang perkara yang sangat penting. Dalam ilmu agama, itulah agama yang perlu kita ulang-ulang. Agama ini sudah sempurna. Tidak usah ditambah-tambah lagi. Tinggal kita belajar. Nah, di sini saya mau mengulang saja. Sama-sama belajar. Fardu-fardunya wudu, yang wajib dibasuh ketika wudu itu ada 6. Ada 6. Jadi kita harus bedakan mana yang wajib, mana yang sunnah. Karena syarat sahnya wudu diantaranya tahu bisa membedakan mana yang fardu, mana yang sunnah. Nah, sekarang pembahasan untuk malam ini saya membahas masalah fardu-fardunya wudu. Fardu wudu ada 6. Yang pertama fardu wudu adalah an-niyatu. Niat. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Maka kita ini berwudu kadang 5 kali minimal sehari semalam. Setiap mau ke wudu. Bahkan lebih. Kadang kita mau sholat hajat, sholat dua, baca Al-Quran. Biasa kita berwudu. Nah, wudu ini sangat banyak pahalanya, besar pahalanya. Sehingga diantara keuntungannya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, Inna ummati yud'a yaumal qiyamah gurran muajjalin min asaril wudu. Faman istata'a minkum yuti la gurratahu falyaf'al. Kata Nabi, sesungguhnya umatku nanti pada hari kiamat akan dipanggil dengan bekas wudunya. Min asaril wudu. Pamanis tato aminkum, barang siapa di antara kalian bisa memanjangkan daripada bekas wudunya maka kerjakan. Maka ketika kita berwudu kita lebihkan ketika kita basuh. Ketika tangan kita basuh sampai siku kita lebihkan sedikit. Karena bekas-bekas wudu inilah yang nanti akan bercahaya nanti pada hari kiamat. Yang pertama niat. Apa niatnya berwudu? Niatnya berwudu. Nah, ini kita sama-sama belajar. Karena belajar ini ilmu agama 1, 2 ini pahalanya besar sekali. Nah, yang pertama niat. Niatnya berwudu. Nawaitul wudu'a lirafil hadasil akbar fardul lillahi ta'ala. Nawaitul wudu'a lirafil hadasil asghar fardul lillahi ta'ala. Bagaimana Pak? Sudah hafal? Nah, ini yang penting Pak. Dihafalin. Walaupun kita sudah tua, sudah umur, senantiasa kita belajar. Kata Nabi ada 2 sifat, 2 orang yang tidak akan bisa bertambah ilmunya kata Nabi. La yanalul ilma al-mustahi wa mutakabbir. Kata Nabi orang itu tidak akan bisa bertambah ilmunya bagi 2 orang. Yang pertama pemalu. Malu belajar. Saya ini sudah tua. Saya ini sudah tua. Ini sifat, kalau sudah ada sifat malu tidak akan bertambah ilmunya. Yang kedua sifat sombong. Sombong bagaimana? Merasa sudah bisa, sudah tahu. Itu terus yang diulang-ulang, sudah pernah saya pelajari.
waktu SD, SMP, ya toh. Nah, ini masalah ilmu bukan masalah pernah dipelajari. Kita buat majelis ilmu ini pahalanya luar biasa. Nah, di sini saya jelaskan cuma sedikit, cuma bab tentang fardunya wudu. Ini banyak bab di sini. Ada tayamum, tentang solati jenazah, mengkafani jenazah, memandikan jenazah. Kalau majelis saya yang di daerah Tanjung itu sudah sampai mengkafani. Ada bawa kain kafan, nanti dipotong, baru dipraktekkan. Nah, karena ilmu ini sangat penting. Nah, jadi yang fardu wudu ada 6. Yang pertama niatnya nawaitul wudu'a li rafil hadasil asgor fardol lillahi ta'ala. Ini satu niat kita hafal, pahalanya besar. Karena termasuk rukun wudu. Namanya rukun ini harus dikerjakan. Kalau tidak sah wudu. Kalau dalam berwudu, rukunnya kita tinggalkan satu, tidak dikerjakan, tidak sah wudu. Kalau sunnahnya kita tinggalkan, mungkin lupa tetap sah wudu kita.